Jadi dance juga cuman diketok-ketokan gitu loh, terus kayak tapi memang dance-nya lurus kita kalah. Kadang-kadang Koja ngeliatnya kayak jangan gitu jogetnya gitu, karena terlalu kayak yang goyang pinggul-pinggul gitu. Padahal mungkin dia nggak maksud apa-apa, cuman kitanya aja ya mikirnya. Di tengah lagu-lagu. Hey, where's your mom? Dia pengen segudang ngebahas apa aja sama Isa Bobi dan Baru ganti jadwal karena dia sekarang masukin gimnastik, jadi tuker kalau nggak salah renangnya jadi Kamis, gimnastiknya jadi Selasa, Seninnya sepatu roda, Rebo kosong tapi ada matematika, Jumat pottery di sekolah, Sabtu piano dan fashion juga ya. emang sengaja dari kecil dipadatin seperti itu jadi Karena dia juga maunya banyak ya, kalau dia mau masalahnya kita memfasilitasi. ditepati anak yang dijigoin seperti gitu seperti apa? Berkat banget, bersyukur banget punya anak yang cerdas, yang bisa nangkep apa-apa, sekelas ada manis, dan orang juga sangat punya empati dan rasa belas kasih yang tinggi. Manis nih, cuman bisa bersyukur. Ya selebihnya kalau dia punya anak seperti anak-anak seperti biasa kan udah pasti ya, namanya usianya itu udah bagus banget. Kakak makasih. Nikah lagi, udah musik ini se-intimate mungkin aja. Kita ada baca. Lucu banget sih, belum pulang Mika. Masih gak mau lepas. Oh my god, this Libra man, you know. Apa sih? Emang gitu? Coba spillin aku dong, gimana? Serius nih, serius. Tapi kalau jelas tahu dong. Ya tahu. Baik banget. Emang kenapa siapa sih kak yang Libra? Yang Libra siapa? Libra. Oh, bukan yang itu tuh, yang di Instagram, yang temen acting kamu. Ini istri gila. Aku kayak belum pemberitaannya. Sampai diwanti-wanti sama netizen Ya untuk gila kali, udah punya profesional. anak gila kali. Gimana sih kak? Hey, I have value, gila kali. Biasanya teman kerja itu gimmick kerja. Maksudnya kayak dari keluarga, apalagi kan cara kita kan cara berumur ya, kayak lebih gimana itu seperti apa sih? Kalau gimana? Ya kalau nonton bisa ada dua nggak sih? Enggak sih, udah sekarang kayaknya makin santai, kayak makin ya udah gitu. Yang suka ulang tahunan tuh Gempi, bukan aku. Jadi kalau dia siapapun ulang tahun dia pasti heboh, mau kasih surprise sama dia. Biasanya kesini yang ucap-ucap aja gitu nggak sih? Dia makan minta tolong pesenin kue gitu-gitu, lucu deh dia. Mungkin kayak lagu aja ini apa ya ambisinya gitu sendiri apa kalau berdua nih? Enggak sih, apalagi aku kayak manusia tanpa ambisi. Jadi Gempi juga nurun, dia juga anak yang apa aja gitu ya. Kemarin karena ada lagunya suka, dan memang kita juga fans sama sosok Indra sama Dona dan karya-karyanya. Jadi pas dibikinin ya sangat mau, siapa yang mau gitu. Dan memang Gempi juga suka dan lagunya juga pas. Jadi kita kayak langsung set. Nggak ada ambisi yang kayak gimana banget, karena kita juga paham kok, maksudnya apa yang dipaksakan kan juga akan baik. Kalau anaknya emang sepanjang masih mau ini aja kayak gini, dia masih bisa bilang tadi di preskon kan kayak ya kamu suruh kamu gitu, masih bisa gitu. Gimana kalau aku beneran paksa? Coba enggak, itu mah padahal kita very gentle, kayak we talk to her, kayak selalu kasih pengertian kenapa mesti begini. Misalnya dia harus minum obat pun kenapa, biar suaranya lancar apa, dan dia lakukan dengan senang hati loh, dia mangap sendiri tanpa lari-lari gitu. Tapi sekarang kan kalau Kak Yura kan makan kencur nih. Kencur, dia kencur kan terlalu bau, ada dia bagi sudah gitu. Jadi habis itu langsung air langsung disogok nugget. Jadi rasanya apa sih kalau suka lebih Pahit. Oh, suaranya jadi keluar. Enggak sih, nggak tahu. Kayak mungkin ada efek apanya yang bikin suaranya jadi kayak radangnya mungkin jadi kempes gitu. Itu turun dari bisa juga mungkin karena kan bisa dulu nyanyi juga.
Iya itu ritual aku memang itu jurus aku kalau lagi menyanyi suaranya atas. Michelle, kalau untuk mama seperti apa? Aku bayangkan sih kalau misalnya dia suara yang kayak lebih dominan atau mungkin bagian nicknya harus seperti apa? Yang pastinya aku selalu ngejagain supaya dia tetap bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dia tanpa harus terlalu terganggu sama kondisi atau misalnya pekerjaan bapak ibunya, especially tawaran-tawaran yang dari dia. Tapi tanpa menutup juga kalau memang ada hal yang mau pengen kerjain, aku pasti oke selama nggak mengganggu atau apa untuk karir untuk sekolahnya dia. Kemana kok? Tapi kamu jadi mengarahkan dari kecil atau memang kok tiba-tiba nih anak jadi seperti ini gitu, hobi banget dunia entertain. Gak ada ngarahin apa-apa, udah kita SS saja. Karena kan ya kamu sendiri pasti nanti ada plus ada minusnya juga. Kamu di dunia entertain apalagi. Makanya aku nggak pernah paksa kalau emang kerjanya kayak kemarin contohnya ada film mimpi tapi syutingnya jauh di luar kota berarti harus bolos. Kita tahu betul, kita sepakat untuk bilang ya. Terus habis itu dikasih oke. Terus di Jakarta tapi tetap mesti bolos. Kita tetap sepakat untuk bilang gitu kan. Jadi ya emang aku sama Mas Deddy sepakat untuk tidak bisa jadi kayak biasa emang mesti bolos atau apa. Ya nggak apa-apa kalau emang bukan aku jadi yang sekarang ya nggak apa-apa. Habis juga jadi diambil kerjaannya kalau soal dari sekolah kita jadi batas-batasnya itu kalau tapi setiap orang punya caranya masing-masing ya nggak apa-apa kembali dengan persetujuan keluarga masing-masing totally fine buat setiap orang punya custom sendiri. Ya aja masih jauh banget biar dia gali aja dulu apa yang dia suka masa kan harus coba banyak. Iya sampai gitu bisa menyalurkan bakatnya cuma bisa jadi contoh yang baik juga walaupun tidak bisa anak itu tidak kehilangan haknya gitu. Iya, karena apalagi yang bisa kita lakuin kalau dengan keadaan seperti ini tidak ada gunanya memperburuk keadaan. Jadi apa yang bisa diperbuat yang lebih baik ya pasti kita mau. Contohnya dengan sepakat ada pola parenting yang kita sepakati, itu yang kita sudah yang sebisanya kita buat bersama buat emang iya. Kan kemarin seperti waktu waktu pas kamu memakai Papa jadi band datang ternyata terbalik lagi karena ada lagi ada yang nggak bisa diganggu. Kurang jelas, jangan gagal. Satu Papa gak ada yang bilang seperti waktu dia pengen ke rumah kamu dia akhirnya memutuskan untuk terbalik. Jemput di depan. Aku terbalik. Papa Gading terbalik karena kamu lagi nggak bisa diganggu lah karena ada pacar kamu katanya kayak gitu. Ya kan yang lalu kan? Enggak. Tuh pertanyaannya. Tapi kamu sendiri udah Jadi itu cerita apakah bukan baru-baru ini? Udah lama. Agak unik. Mungkin masih peraturan psikolog yang ada. Tapi kan kembali ke pola masing-masing. Kalau aku lebih nggak bisa untuk cerita karena hidupnya lebih attached jadi dengan siapapun kenalan aku pasti cerita tapi bahasanya pasti akan diatur sedemikian rupa dengan apa yang dia bisa mengerti tanpa berbohong dan selalu ngasih tahu bahwa ini tuh bukan gambaran terbaik. This is not the ideal picture of family yang sebenarnya. Selalu bilang sama dia keluarga seperti apa, tapi kita terlanjur ini, jadi aku harus begini untuk misalnya punya mencari menyeleksi untuk ke depan. Nah jadi bahasa-bahasanya tuh diatur yang baik sehingga dia mengerti. Jadi ini bukan perkara kayak kalau orang takut kayak ganti ini, bukan perkara seperti itu, tapi emang benar-benar proses seleksi yang baik yang semestinya itu dilakukan di awal gitu. Misalnya aku cerita pokoknya banyak pesan-pesan yang dititipin kalau di aku udah karena nggak bisa mau dipisahin segimana hidupku atas banget sama Gempi
Tapi kalau Papa Gading setelah sendiri Papa seperti apa? Gading Jelaskan seperti apa. punya caranya sendiri kayak gitu-gitu, jadi ya nggak masalah, kita saling menghormati aja. Tapi responnya apa kak? Kalau Gaby kan selama ini selalu aman-aman aja anaknya. Sis easy, gampang banget jatuh cinta sama Gaby. Gaby pun gampang banget untuk ngeblend sama orang, jadi nggak pernah ada masalah. Nanti mungkin ada kejutan kakak khusus buat sama Bisnis Amerika. Gaby dari Gaby bisa main sama dia aja. Tapi siapa yang nggak bisa main sama Gaby? Semua bisa, kita semua bisa main 5 menit juga sayang sama Gaby. Karena orangnya gak sebaik itu, semanis itu. Oh, aku sama Mas Gading iya. Ntar gue salah ngomong, gue mancing-mancing, gak malah. Kak tadi bilang nggak punya pasangan. Berarti ntar rencana Natalannya gimana? Natalan sih. Oh, kita nanti mau pergi lagi Natalan. Bertiga bareng Gaby dan Enggak, sama mamaku. Mamaku mau ada tindakan. Oh enggak, tindakan kecantikan. Korea nggak masuk. Korea masuk. Mudah-mudahan ya. Berarti akan rencananya akan merayakan di sana. Enggak sih. Malam berangkatnya habis Natal. Nah, tapi banyak juga nih kalau dari kalangan artis yang karena memang udah terpaksa berpisah kayak gitu, tiba-tiba jadi terinspirasi lah dengan kamu dan Papa Gading yang selalu dekat. Seperti apa sih tanggapan? Sebenarnya kita tuh seneng-seneng nggak seneng gitu loh kalau dibilang menginspirasi ya, jadi contoh yang baik, role model kayak jangan salah juga gitu, kayak jangan pikir kayak oh nggak apa-apa cerai bisa kayak Papa Gading Mama Isa, nggak gitu juga gitu konsepnya. Gimana pun perceraian itu bukan sesuatu yang nyaman untuk dilakukan. Kalau bukan jadi pilihan yang terakhir banget, malah di beberapa agama sangat tidak dianjurkan, tidak dibolehkan malah. Jadi tapi karena kita udah terlanjur ibaratnya gitu ya, apa yang bisa kita kerjakan seperti yang bilang tadi ya paling hanya bisa menjaga sedikit aja itu, daripada kita harus ribut atau apa. Ya pasti harus mengesampingkan ibu dan bapaknya masing-masing untuk bisa membesarkan anaknya dengan baik. Oke, tapi nggak semua orang juga bisa begitu. Makanya aku bilang aku bersyukur kalau aku diizinkan belajar di kehidupan aku sedemikian banyak pelajaran, tapi masih dikasih yang nyaman cara belajarnya gitu. Jadi ya cuman dengan begitu makin membuat aku pengen makin jadi orang yang lebih baik gitu kan.